keempat kelompok kami gabungkan bareng supaya lebih efektif dan efisien. Oke, pada Penlet kali ini adik-adik nanti akan kami sampaikan informasi yang perlu diketahui lebih jauh lagi tentang pelaksanaan KKN selama 4 bulan ya, hingga 5 Juni. Dan ini merupakan KKN terpanjang UNESA yang dilaksanakan setelah kurikulum baru MKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tetapi untuk yang perlu diperhatikan, adik-adik yang sekarang saya ingin tahu dulu, apakah ada yang sudah mengikuti kegiatan KKN yang telah diselenggarakan oleh prodi atau fakultasnya? Seperti di FE itu kan mereka sudah melaksanakan KKN sendiri, terus kemudian ada juga di FIP ya, untuk teman-teman di pendidikan luar biasa itu juga mereka mengadakan. Apakah ada yang mengikuti KKN tersebut? Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, maka saya harapkan timnya sudah full, kompak semuanya sampai akhir nanti. Karena ada beberapa program yang mungkin kalau yang dilaksanakan oleh FE, yang dilaksanakan oleh pendidikan luar biasa, itu mereka sudah ada program sendiri sehingga mereka tidak menginduk kegiatannya dengan yang ada di bagian KKN. Oke, saya sampaikan di sini terkait KKN kita. Pada pertemuan adik-adik mulai diawali dengan yang namanya Penlat ya. Dalam Penlat ini hitungannya adalah adik-adik sama seperti kalau di perkuliahan itu sama seperti UTS. Sehingga kehadiran yang ada di Penlat ini memang diwajibkan untuk bisa hadir. Kehadirannya nanti akan digunakan sebagai bukti untuk nilai UTS yang ada. Maka termasuk aktivitas adik-adik mengikuti Penlat ketika ada sesuatu yang ditanya atau ada informasi-informasi yang ingin diklarifikasi lebih lanjut ataukah ingin diketahui lebih lanjut tentang KKN, silakan ditanyakan karena itu nanti sebagai catatan kami memberikan nilai di bagian nilai UTS. Jadi bagian Penlat ini merupakan bagian dari UTS. Penlat ini sendiri nanti ada 2 bagian. Yang pertama Penlat 1 yang kita sekarang, dan juga nanti ada Penlat 2. Penlat 2 itu nanti kita akan laksanakan pekan depan, hari Sabtu. Ya. Cuma nanti waktunya akan informasi muncul, jam berapanya, nanti akan kita kabari. Semoga kita bisa siang, nggak malam mingguan lagi kayak gini ya. Ganggu waktu malam minggu kalian, gak enak juga nanti waktunya malam minggu ada Penlat nih ya. Oke, nah saya mohon maaf karena seharian saya harus ada kegiatan offline, jadi saya tidak bisa untuk mengisi kegiatan Penlat di siang harinya tadi, sehingga kita ketemu di malam hari. Oke. Adik-adik sekarang kita masuk di topik tentang Penlatnya. Bisa lihat file yang saya sajikan, file PPT. Ini adalah file PPT yang diberikan oleh teman-teman dari tim KKN. Tapi sebelumnya ada titipan dari teman-teman KKN bahwasannya adik-adik nanti diminta untuk klik Instagram dan juga YouTube ya, untuk subscribe yang ada di YouTube KKN UNESA dan juga follow Instagramnya. Ini merupakan bagian dari penilaian Penlat juga. Jadi karena memperkaya subscriber dan juga follower yang ada di Instagram milik KKN Indonesia, maka ini wajibkan ya untuk semuanya agar ketika ada informasi terbaru tentang KKN, ini adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini untuk wadah adik-adik untuk melakukan proses publikasi. Nah, kemudian Penlat ini sendiri merupakan salah satu aspek dari penilaian KKN ya dengan UTS, dan juga nanti saya harapkan di sini adik-adik bisa mengikuti Penlat ini semuanya. Bisa mengikuti Penlat mulai dari awal sampai akhir dan diikuti oleh semua peserta KKN yang ikut gabung di kelompok saya. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi juga ya, filenya juga sudah saya share ke adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang ada di KKN adik-adik sekarang.
perlu diketahui bahwasanya KKN yang dilakukan oleh adik-adik sekarang ini adalah KKN sebentar ya, adalah KKN model MBKM, gitu ya. KKN MBKM. Apa itu KKN model MBKM? KKN-nya modelnya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. KKN yang dilakukan sekarang ini mengadopsi beberapa model seperti yang dilakukan oleh KKN tahun lalu, yaitu terkait dengan KKN kondisi pandemi. Ya, terkait dengan KKN pada kondisi pandemi, sehingga beberapa temanya itu ada yang hampir sama kegiatannya. Oleh itu, nanti ketika kita melihat ada beberapa tema-tema yang pada KKN kali ini itu sama seperti yang tahun lalu, sehingga adik-adik mungkin bisa menanyakan lebih lanjut kalau terkait dengan beberapa program itu kepada kakak-kakaknya yang sudah melaksanakan KKN, atau juga ada program yang telah dilakukan di desa yang sekarang nanti adik-adik mau pakai, itu program apa yang sudah dilakukan di sana, terus kemudian mau dilanjutkan seperti apa. Nah, itu bisa juga seperti itu. Coba kita lihat satu persatu temanya, gitu ya. Yang pertama ada yang namanya proyek kemanusiaan. Nah, secara detail nanti adik-adik bisa melihat pada file yang sudah saya berikan, ya. Itu semuanya di file yang saya berikan itu sudah dijelaskan. Saja saya nanti akan memberikan penjelasan lebih secara verbal agar adik-adik lebih memahami tentang berbagai macam proyek yang akan dilakukan selama KKN. Yang pertama adalah terkait dengan proyek kemanusiaan. Nah, terkait dengan proyek kemanusiaan ini biasanya dipakai oleh kakak-kakak kalian ketika kemarin KKN-nya terkait dengan dampak akibat adanya COVID pandemi. Sehingga kemarin KKN yang sebelumnya, kakak-kakak kalian itu banyak yang berperan untuk membantu Satgas COVID, gitu ya. Terus kemudian melaksanakan sosialisasi tentang bahayanya COVID, tentang pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Itu semuanya dengan proyek kemanusiaan. Nah, untuk sekarang terkait dengan proyek kemanusiaan, adik-adik bisa mengembangkan yang lebih lanjut lagi. Sekarang sudah masuk ke dalam era yang jelas-jelas masuk ke new normal, terus kemudian ada program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, adik-adik bisa mengajarkan mana informasi yang benar, dan mana informasi yang hoax, dan adik-adik bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang analisis-analisis terkait dengan kondisi lingkungannya, terkait dengan kondisi lingkungan yang sekarang ini sedang terjadi di masyarakat. Nah, proyek kemanusiaan ini nanti maupun proyek yang lain akan dilakukan selama adik-adik melakukan hingga tanggal 15 Juni mendatang. Nah, itu adalah gambaran awal. Kemudian ada proyek-proyek yang lain lagi terkait dengan kemanusiaan. Misalnya adik-adik mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat. Dan kalau misalnya nanti di lokasi adik-adik banyak ataupun masih ditemukan adanya warga yang buta aksara, terus kemudian ada juga warga yang memiliki keterbelakangan ekonomi yang kurang baik, bagaimana adik-adik melaksanakan proyek kemanusiaan berdasarkan dari keilmuan yang dimiliki oleh adik-adik, bisa mengangkat taraf hidup mereka agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang diinginkan dari KKN ini adalah adik-adik memiliki goal yang benar-benar bisa berimplikasi secara langsung kepada masyarakat. Sehingga apa? Berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau tahun lalu yang penting kalau menurut saya kegiatannya yang penting jalan. Implikasinya ada, tapi tidak bisa mengangkat taraf hidup masyarakat secara signifikan. Tapi berbeda dengan adik-adik yang sekarang, waktunya lebih lama, yaitu selama 4 bulan, maka harapannya dari teman-teman dari divisi KKN itu ketika adik-adik nanti terjun di masyarakat, itu ada implikasi yang bermakna untuk masyarakat. Ada perubahan yang signifikan yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau adik-adik mau melaksanakan terkait dengan proyek kemanusiaan, sebagai contoh ada yang namanya patologi sosial. Ada patologi sosial, adik-adik ada suatu kenakalan remaja yang menjadi suatu penyakit yang mengganggu yang ada di lingkungan masyarakat di lokasi KKN adik-adik nanti. Maka bagaimana upaya adik-adik untuk bisa menghilangkan patologi sosial tersebut, menghilangkan kenakalan remaja yang muncul di lokasi adik-adik KKN nanti.
Sehingga target adik-adik ketika nanti melakukan KKN, itu nanti bisa membersihkan penyakit ataukah menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan sosial masyarakat. Maka target kerjanya adalah atau tema yang diambil adalah proyek kemanusiaan. Sehingga kan akhirnya merasakan dampak adanya adik-adik yang melakukan KKN di sana. Oh ya, alhamdulillah dengan adanya adik-adik KKN ini ternyata kenakalan sudah berkurang. Mengapa kenakalan remaja bisa berkurang? Karena adik-adik bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk para remaja yang ada di sana, memberikan dampak yang baik untuk para remaja yang ada di sana. Entah itu nanti memberikan bimbingan, nambahan skill, ataukah wawasan yang baik terkait dengan keilmuan yang telah dimiliki oleh adik-adik semuanya. Nah, itu nanti bisa diterapkan pada masyarakat. Itu toh terkait dengan proyek kemanusiaan. Ataukah lagi nanti terkait dengan proyek CNO, ternyata banyak warga masyarakat yang masih belum taat menggunakan masker. Padahal masker itu sangat penting untuk kita pakai ketika kita berada di luar rumah. Bahkan ketika dalam kondisi kita masih isolasi mandiri gitu ya, isolasi mandiri di dalam satu rumah pun itu juga harus menggunakan masker. Bagi keluarga yang melakukan isolasi mandiri di dalam rumah pun harus menggunakan masker. Nah, apakah hal itu sudah dilakukan oleh para masyarakat ketika keluar? Apakah mereka juga masih kumpul-kumpul gitu ya, masih bebas? Itu bisa dilakukan oleh adik-adik dengan memberikan wawasan-wawasan yang baik terkait dengan pentingnya 3M untuk bisa dilaksanakan. Nah, hal ini akhirnya selama 4 bulan berikutnya gitu ya, selama 4 bulan adik-adik, efeknya apa? Ternyata mereka bisa taat dan tetap ada zero accident akibat adanya COVID. Ya, mereka tetap nggak ada penambahan nilai penambahan pasien COVID ataukah tidak ada penambahan data kasus COVID atau bahkan tetap nol. Kalau lokasi tersebut nol, maka sampai akhir adik-adik tetap bisa mempertahankan wilayah tersebut tetap nol kasus terkait dengan COVID. Nah, itu yang diinginkan dari adanya KKN dengan proyek kemanusiaan. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan kewirausahaan. Nah, implikasinya ini adik-adik kan di kampus juga mendapatkan mata kuliah kewirausahaan, baik kewirausahaan secara umum di semester awal maupun ada kewirausahaan lanjut. Kalau misalnya ada kewirausahaan tingkat yang lain lagi, ya itu memang program dari program studinya. Harapannya, apa yang dimiliki oleh adik-adik ketika mengikuti kegiatan mata kuliah kewirausahaan, itu bisa dimanfaatkan atau bisa diaplikasikan secara langsung kepada masyarakat. Contoh kemarin, kalau misalnya adik-adik mampu untuk mengembangkan sebuah produk yang berbasis bahan alam, ataukah sebuah produk makan yang unik, sebagai contoh. Kalau misalnya biasanya jemblem isinya adalah dari gula merah gitu ya. Nanti adik-adik mungkin supaya unik kekinian jemblem diisi dengan coklat. Jemblem isinya diganti dengan keju. Nah, itu mungkin bisa meningkatkan nilai ekonomi dari jemblem itu sendiri. Atau kan nanti buat lemper tapi isinya diganti dengan yang lain yang biasanya lemper ayam, atau kan nanti lemper isinya nanti ayam itu ada yang daging biasa, ada yang dibakar, ada yang digoreng, maupun yang lain lagi. Nah, nanti isinya bisa diganti dengan yang lain. Diisikan dengan jamur, ataukah diganti dengan produk yang lain yang sifatnya adalah vegetarian. Mungkin ada supaya orang mau makan lemper meskipun dia bukan ayam isinya. Itu kan juga bisa. Ataukah juga adik-adik melihat potensi kewirausahaan yang ada di lokasi itu apa yang perlu dikembangkan, gitu ya. Misal, oh ternyata produk seperti yang saya pernah mendatangi ada salah satu lokasi di kampung yang ada di Surabaya, itu lokasi itu ternyata mereka satu kampung itu pekerjaannya adalah penjual jamu keliling. Jadi kalau ada pernah ada tahu di daerah Kapas Kerampung, itu salah satu yang ada di daerah Kapas Kerampung itu, dekatnya makam pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman itu ya, di salah satu kampung yang ada di sana, itu ternyata kampung itu semuanya penjual jamu. Jadi kalau adik-adik tahu ada penjual jamu yang didorong menggunakan gerobak, kemudian biasanya diiringi dengan musik. Nah, itu
asalnya dari satu kampung itu dan kemudian mereka di satu Surabaya. Mereka di-drop di satu titik ya, kemudian nanti mereka baru keliling di lokasi tersebut. Nanti ada yang ngedrop lagi di titik mana, keliling lagi. Kalau saya jamnya selesai mereka balik bareng-bareng ya, kembali ke daerah tersebut. Nah, itu potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Karena apa? Ternyata mereka masih belum menjual jamu tersebut menggunakan marketplace online. Nah, akhirnya ada beberapa LSM yang masuk ke sana untuk bisa mengembangkan produk-produk mereka menjadi kekinian lagi, sehingga menjual produk jamu bukan hanya menjual jamu secara offline keliling-keliling, tetapi mereka mencoba menggunakan marketplace yang sudah ada. Sehingga meskipun mereka ditaruh di poin-poin tertentu gitu ya, ditaruh di titik-titik tertentu, biasanya mereka ngedrop, tapi mereka beberapa menerima pesanan melalui online. Sehingga mereka tinggal kirim ke lokasi-lokasi yang ada terkait dengan pesanan-pesanan mereka itu. Nah, akhirnya apa? LSM yang masuk, gitu ya. LSM yang masuk. Dan itu bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi itu adalah suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Ya, untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, sekarang adik-adik memiliki kemampuan apa? Kelompok adik-adik nanti diidentifikasi, memiliki kemampuan apa untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka dari segi kewirausahaan. Seperti apa? Nanti silakan bisa digodok sendiri oleh teman-teman yang ada di sekitar adik-adik maupun melihat potensi yang ada di lokasi desa masing-masing. Nah, kemudian ada juga program proyek di desa. Untuk program-proyek di desa ini, kalau kita perhatikan bahwasanya program proyek di desa ini, kita tahu bahwasanya desa itu memiliki anggaran satu desa 1 M, gitu ya. Sampai sekarang masih ada, satu desa 1 miliar. Nah, anggaran itu dipakai untuk membangun gedung, terus ya, sehingga kita bisa tahu ada gedung-gedung balai desa yang viral gitu ya, seperti Istana Negara, bentuk bangun desanya. Nah, itu kan dana-dana seperti itu, ataukah membangun jembatan, membangun irigasi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Karena apa? Desa telah diberi dana. Nah, adik-adik bisa ikut serta terkait dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh desa tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik untuk bisa membantu proyek desa tersebut agar tetap bisa berjalan dengan baik. Bisa jadi adik-adik ada yang masuk terkait dengan untuk mencari vendor. Jika untuk bekerja di bidang irigasi, mereka mengembangkan irigasinya, maka adik-adik mencari vendor terkait dengan pompa airnya, terkait dengan tenaga kerja yang membantu untuk mendesain saluran airnya agar saluran airnya efisien, hanya mengalir begitu saja, tapi antara input dengan outputnya itu termanfaatkan semua. Mulai dari air masuk dari sumber, air yang keluar itu termanfaatkan. Bahkan air yang keluar pun itu nanti bisa dimanfaatkan untuk budidaya, untuk apapun itu. Nah, dari situ adik-adik bisa ikut terkait dengan proyek sehingga proyek desa yang tadinya awal hanya membuat irigasi, tapi keberadaan adik-adik datang ke sana itu bisa didesain hingga tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengefisiensikan agar proyek tersebut bisa jauh memiliki manfaat yang lebih baik untuk warga. Sehingga bukan hanya irigasi saja, tapi dari irigasi itu nanti bermanfaat. Oh, nanti bisa dialihkan untuk kolam, berarti untuk pembenihan. Nah, terkait dengan itu tadi nanti bagaimana mekanismenya? Apakah menggunakan tumpang sari ataukah menggunakan hidroponik atau menggunakan yang lain? Nah, seperti apa yang mau didesainkan oleh adik-adik? Yang penting adik-adik bisa bermanfaat dan ikut serta terkait dengan kegiatan proyek di desa. Atau juga adik-adik nanti bisa ikut serta kalau misalnya adik-adik bagian dari bagian administrasi gitu ya, ketika masuk ke sana bisa membantu terkait dengan pendokumentasian administrasi keuangannya mungkin. Ada yang dari akuntansi ataukah dari yang lain, adik-adik belajar untuk membantu terkait dengan keuangannya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindarkan apa namanya para perangkat desa itu dari kesalahan dalam menyusun LPJ. Nah, adik-adik kan biasanya ketika melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya, di himpunan ataukah di manapun itu kan selalu membuat yang namanya LPJ kegiatan. Ada yang namanya LPJ kegiatan.
Dari LPJ kegiatan itu berarti adik-adik sudah biasa untuk menyusun mana dokumen ini nota, terus kemudian mana kalau misalnya ada pembahasan, kemudian ada suatu pekerjaan daftar hadirnya siapa saja yang ikut. Jadi ikut menyusun, membantu penyusunan LPJ, sehingga antar pemasukan dan pengeluaran itu sama dan tidak ada kesalahan dalam penyusunan LPJ. Sehingga pemakaian anggaran itu sudah sesuai dengan perundang-undangannya. Sehingga kalau undang-undangnya nanti mengatakan, peraturan dari menteri mengatakan bahwasanya, oh uang dari desa ini tidak diperkenankan untuk membeli alat yang di atas 50 juta, misalnya seperti itu. Maka adik-adik juga bisa memberikan warning kepada para perangkat ketika melakukan sebuah proyek tadi ada pembelian alat yang sekira-kiranya supaya dananya cepat habis ini beli alat yang mahal ini. Nah, ternyata ada warning di sana sebagai contoh itu ya. Maka adik-adik sudah mengetahui, oh Pak, tidak boleh Pak untuk beli ini. Loh gimana ya caranya? Ya, adik-adik bisa membantu memberikan sosialisasi. Tapi kita tetap butuh alat ini. Oke, alat itu, maka adik-adik bisa memberikan masukannya berupa intelektual yang dimiliki oleh adik-adik. Sebagai contoh, oke, Pak, mari kita coba pikirkan bersama. Alat itu fungsinya untuk apa? Kemudian manfaatnya apa saja? Dan apakah bisa digantikan oleh alat yang lain? Nah, adik-adik bisa ikut berkecimpung di sana, memberikan masukan-masukan sehingga fungsi dari alat tersebut mungkin bisa digantikan dengan alat lain yang nilainya di bawah dari alat tersebut, tetapi memberikan kebermanfaatan yang sama dengan alat tersebut. Atau kalau diganti dengan, Pak, bisa nggak kita, ada warga di sini nggak yang bisa mendesain alat seperti ini secara manual? Nah, artinya ketika ada warga yang bisa mendesain alat tersebut, maka adik-adik sudah mulai apa namanya, kalau saya bilang itu mengupas kearifan lokal warga yang ada di sekitar itu. Artinya, ketika warga tersebut ada yang memiliki kemampuan untuk bisa membuat alat, maka itulah yang kita pakai. Sehingga uang dana desa tersebut bisa kita alokasikan untuk membeli alat dari warga tersebut. Uangnya juga larinya ke warga itu juga, gitu ya. Tapi atas nama penjualannya misalnya dari toko apa, gitu ya. Jadi alat tersebut dijual dari toko mana, toko peralatan yang ada di lokasi sekitar, sehingga bukan dijual kepada perorangan, tetapi dijualnya ataupun adik-adik membelinya dari toko tertentu yang ada. Ya, perputaran uang itu masih ada di warga setempat. Nah, dari situ adik-adik akhirnya bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Banyak jalan sebetulnya untuk melaksanakan proyek di desa ini. Kemudian saya lanjutkan ada juga terkait dengan mengajar di satuan pendidikan. Nah, ada kegiatan mengajar di satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, gitu ya, maupun di TPQ atau PA yang ada di lokasi-lokasi desa adik-adik. Adik-adik bisa ikut serta dalam proses pengajaran yang ada di sana. Tetapi mohon diperhatikan bahwasanya tujuan adik-adik di sini adalah KKN, gitu ya. Terutama adik-adik yang dari pendidikan nanti akan mengetahui sendiri bahwasanya adik sekarang adalah KKN, bukan melaksanakan PLP, ya, bukan melaksanakan PLP, sehingga nanti harus bisa kita bedakan ketika adik melaksanakan KKN dengan tujuan membentuk aktivitas mengajar di satuan pendidikan dengan PLP. Kalau adik mengikuti kegiatan KKN-nya, maka adik nanti apa yang bisa dibantu untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SD tersebut. Misal, apalagi sekarang kan kondisinya daring. Nah, dalam kondisi daring, pada awal-awal ini kemungkinan adalah masa-masa untuk pembukaan pendaftaran peserta didik baru. Dalam kondisi daring, pembukaan peserta didik baru, banyak sekolah yang mengalami kebingungan gimana cara untuk mendapatkan siswa. Nah, di sini ada memiliki peranan untuk bisa membantu promosi sekolah tersebut. Oke Pak, kita buatkan desain untuk promosi sekolah. Nah, nanti akan kita promosikan secara online, baik itu nanti melalui jejaring yang ada di WA Group, masing-masing WA Group yang dimiliki oleh warga, perangkat desa, ataupun yang lain, dibuatkan leafletnya, atau dibuatkan flyernya untuk bisa di-share ke beberapa warga yang ada di
sekitar sekolah tersebut agar tahu. Terus kemudian adik-adik sebuah sistem untuk pendaftaran secara online. Oh, pendaftarannya nggak usah offline, Pak. Pendaftarannya bisa online. Nanti kalau ada yang kesulitan mendaftar, hubungi person yang ada di sini. Nah, adik-adik juga bisa memasukkan kontak personnya dari pihak sekolah maupun nama salah satu di antara adik-adik. Sehingga ketika adik-adik nanti sudah selesai, ya, adik-adik sudah selesai programnya, adik-adik masih bisa meninggalkan jejak kebaikan itu yang ada di sekolah tersebut. Oh ya, dengan adanya adik-adik KKN diajari beberapa sistem-sistem yang terkait dengan menerima siswa didik yang baru. Oh, sederhana kok caranya, kita pasti bisa. Nah, data-datanya apa saja yang diperlukan? Kalau misalnya ada kakak, akte kelahiran, itu nanti kalau misalnya di-scan atau gimana, masih awal, mungkin bisa kita terima dan bentuk foto saja, supaya warga kalau scan kan nggak mungkin ya warga, tapi di foto, nanti ketika masuk, ataukah pada saat apa, dokumen secara fisik bisa tetap menggunakan fotokopinya. Nah, itu lebih meringankan untuk warga, apalagi kondisi semacam ini. Terus kemudian adik-adik bisa juga masuk membantu terkait dengan pembelajaran daring. Ya, saya yakin banyak sekolah-sekolah gitu yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring, sehingga guru hanya memberikan tugas dalam bentuk Google Form saja. Ya, hanya kasih Google Form, materi disampaikan di Google Classroom, masih mengalami kesulitan. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik dalam membantu guru itu bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa bisa lebih senang mengikuti pembelajaran daring, dan itu bisa digunakan sebagai media promosi untuk mendapatkan siswa baru. Nah, semacam itu. Dan banyak sekali terkait dengan kegiatan aktivitas mengajar di satuan pendidikan. Itu hanya sebagian contoh kecil. Dan kemudian ada yang namanya proyek independen. Nah, terkait dengan proyek independen ini yang mungkin menjadi hal yang baru, gitu ya, menjadi hal yang baru. Kalau proyek independen ini mungkin kalau saya pikir ini kondisinya berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu tidak ada proyek independen karena waktunya hanya sebulan dan singkat. Karena adik-adik di sini waktunya nanti selama 4 bulan, maka dimunculkanlah yang namanya proyek independen ini. Proyek independen ini nanti muncul melihat kondisi yang ada di desa, melihat kondisi yang ada di desa, dan juga melihat kondisi yang ada di kelompok adik-adik, gitu ya. Misal, kelompok adik-adik itu nanti ada satu kelompok yang isinya adalah ada dari teknik, dari FISA, dari MIPA, dari FIP, semuanya kumpul. Oke. Tapi nggak ada FBS, nggak ada yang lagi gitu ya. Nah, maka apa yang VIO juga nggak ada. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada dari 4 ini untuk melakukan proyek independen. Nah, dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat itu perlunya apa? Sehingga dengan skill atau keahlian yang telah dimiliki oleh adik-adik yang berbeda-beda ini bisa mengembangkan suatu proyek yang bisa untuk masyarakat. Bisa jadi proyeknya ini di luar dari tema-tema yang sudah diberikan oleh tim KKN. Begitu di luar dari kemanusiaan, proyek di desa, ataupun aktivitas mengajar. Ya, proyeknya apa itu? Misalnya nanti adik-adik mau membangunkan sebuah sistem yang baik untuk masyarakat, ataukah adik mau membuatkan sebuah sistem administrasi yang baik terkait dengan data-data kependudukan, supaya data-data kependudukan tidak hilang ketika terjadi ada musibah, baik itu kebakaran ataupun banjir, karena memang sekarang lagi banyak musibah ya, di beberapa lokasi banyak banjir, ataukah nanti ada kebakaran, tapi data-data kependudukan itu tidak hilang, melainkan tersimpan baik, di mana apakah tersimpan menggunakan server ataukah seperti apa. Adik-adik mungkin bisa mengembangkan bagaimana sistem tersebut bisa tersimpan dengan baik terkait dengan data-data kependudukan. Sehingga ketika mengurus administrasi, gitu ya, oh ternyata Pak RT-nya nggak ada di rumah. Oke, berarti nanti Pak RT-nya dimanapun saja, Pak RT-nya bisa tinggal melihat datanya dari handphone, kemudian tinggal klik approve, maka prosesnya bisa lanjut ke
langkah berikutnya, maka dari Pak RT sudah approve, maka datanya sudah pindah ke Pak RW. Pak RW approve, maka datanya itu bisa di-download, kemudian bisa dikirim ke kelurahan. Dan itu dari ketika karena kita nggak bisa langsung nge-link ke kelurahan, karena apa? Karena adik-adik nanti targetnya hanya di satu desa, sehingga kita tidak bisa nge-link ke kelurahan, hanya basis di desa tersebut. Sehingga dokumen yang keluar dari desa tersebut itu sudah semacam ada tanda tangan barcode gitu ya, atau QR code-nya, dan itu sudah memiliki legalitas. Nah, bagaimana untuk memiliki legalitas? Maka adik-adik mungkin bisa daftarkan untuk terkait dengan sertifikasinya ataukah terkait dengan legalitas untuk tanda tangan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa memberikan implikasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Nah, itu adalah contoh terkait dengan proyek independen yang ada. Di sini, oleh karena itu tadi sebelum penmas, saya menyampaikan kepada setiap kelompok untuk bisa mengidentifikasi. Identifikasi apa saja yang ada di lingkungan adik-adik, sehingga nanti adik-adik bisa merumuskan tema-tema mana saja kan yang akan diambil untuk kakak adik selama 4 bulan ke depan. Dan juga adik-adik nanti bisa menentukan satu desa, ya, satu desa yang akan digunakan untuk KKN. Jadi contoh seperti ini. Kalau adik-adik nanti ada yang tadinya ada yang di Paciran, ada yang di Ujung Pangkah, kemudian ada yang di Sedayu, itu beda-beda gitu ya. Tapi mereka masih ada di satu lokasi di Gresik. Maka lokasi untuk KKN-nya, desanya, diupayakan ada salah satu atau salah dua mahasiswa KKN itu ada di desa itu. Bertinggal atau berdomisili di desa tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi dengan pihak desa. Ini loh, Pak, saya warga desa ini ingin membantu desa saya sendiri bersama untuk bisa mengembangkan apa yang adik-adik inginkan. Bisa terjun dari sana. Nah, sehingga dari kelompok ini tadi, ya, 4 kelompok yang saya bimbing, berarti nanti ada 4 desa yang menjadi target untuk KKN. Ada 4 desa yang menjadi target untuk KKN. Dari untuk target KKN ini, maka setidaknya karena lokasinya sudah berdekatan, maka dari kita harapkan bisa optimal untuk bekerja di lokasi tersebut. Loh Pak, apakah kita harus menginap di lokasi tersebut? Nah ini ya, ini biasanya beberapa pertanyaan. Pak, apakah kita harus selama 4 bulan itu harus stay di desa tersebut? Nah, tidak, karena apa? Desain KKN kali ini adalah kalau diminta dari teman-teman divisi KKN, maka desain KKN-nya adalah secara online atau daring. Sehingga apa? Adik-adik mungkin bisa memprogramkan dengan cara atau dengan cara daring tapi terbantu. Karena saya yakin tidak semua warga desa itu bisa melakukan daring semuanya. Tetapi dengan secara daring terbantu. Maksudnya daring terbantu itu ada adik-adik yang di balik layar yang mendampingi para warga desa. Gitu ya. Adik-adik di balik layar itu yang berperan untuk mendampingi warga desa tersebut. Oke, sebentar. Nah, sehingga dari kondisinya, sebentar. Oke, sehingga dari kondisi warga sekitar yang ada itu tadi, maka kita bisa melihat bahwasanya ketika adik-adik bekerja itu mereka tidak dilepas begitu saja. Ketika adik-adik mendampingi, ketika melakukan proses pelatihan ataukah memberikan sosialisasi secara daring tersebut, mereka tidak dilepas. Sehingga ketika mereka menggunakan gadgetnya, bagaimana caranya, mungkin mereka nggak bisa pakai Zoom, ataukah mereka nggak bisa pakai Google Meet, sedangkan adik-adik aktivitasnya itu diminta secara daring. Nah, itu ada satu orang, gitu ya, nanti ada yang mendampingi. Nah, semacam itu. Sehingga dari sini adik-adik bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, dan juga
adik-adik bisa semacam kegiatan yang mungkin ini kalau saya bilang, apa namanya, bersama-sama warga untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan, bisa juga untuk terkait dengan, apa ya, kerja barenglah dengan warga. Sehingga kalau misalnya di depan itu ya, ketika mengadakan kegiatan, ada suatu tempat tertentu yang dipakai oleh adik-adik dan di situ yang biasanya pendopo atau ke aula dipakai adik-adik untuk, ataukah dipakai oleh warga desa itu untuk kegiatan offline, itu bisa dirancang untuk kegiatan online, yaitu dengan cara ada jaga jarak yang ada di sana, hanya personelnya hanya terbatas, kemudian beberapa warga ada di lokasi-lokasi tersendiri yang ada di tempat yang lain. Nah, kemudian ada adik-adik yang mendampingi warga, baik itu yang ada di lokasi tempat, pendopo tersebut, ataukah di rumah-rumah warga yang lain. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin bisa dilakukan untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbau sosialisasi. Nah, kalau terkait dengan kegiatan praktik yang memang harus, adik-adik berinteraksi secara langsung, maka protokol kesehatan tetap harus dilakukan dan wajib dilaksanakan. Nah, oleh karena itu harapannya dari Penlat ini adik-adik bisa menentukan satu tema, gitu ya, satu tema yang akan dipakai, apakah mau menggunakan tema proyek kemanusiaan. Apakah adik-adik mau menggunakan, kewirausahaan ataukah mau menggunakan, mengajar di satuan pendidikan, ataukah mau menggunakan proyek di desa dan juga yang proyek independen, mau pakai yang mana gitu ya, silakan adik-adik tentukan dari hasil diskusi kelompok, ya, dari hasil diskusi kelompok. Dan diskusi kelompok itu berdasarkan kondisi desa yang akan ditempati oleh adik-adik. Sehingga adik-adik juga harus menentukan desa mana yang mau dipakai. Dari, lokasi-lokasi desa, misalnya dari 15 mahasiswa satu kelompok berada di 15 desa yang berbeda, maka adik-adik harus bisa mengungkapkan kekurangan desanya apa. Sehingga dari situ nanti adik-adik bisa memilih, "Oke, kita pakai ke desa sana saja," karena desa itu ternyata yang lebih membutuhkan bantuan dari adik-adik, ya. Kemudian dari situ tentukan proyeknya yang sesuai. Proyek apa? Sehingga selama 4 bulan adik-adik melaksanakan proyek tersebut dengan tema salah satu dari 5 tema tadi, ya. Kegiatan adik-adik melaksanakan salah satu dari tema tadi itu selama 4 bulan berada di desa tersebut. Nah, kemudian adik-adik mulai menyusun selama seminggu ke depan ini, yang namanya proposal, gitu ya. Nah, pada penlat 2 nanti, adik-adik sudah mulai mempresentasikan draft proposal dari setiap kelompok. Dari setiap kelompok, mulai mau pakai desanya apa, kemudian mengapa memilih desa tersebut, sehingga masuk ke latar belakang ya. Kemudian untuk, sistematika laporan kan adik-adik sudah saya berikan gitu ya, di file PPT yang ada, yang saya bagikan tadi itu nanti coba dicari di bagian belakang itu sudah ada, sistematika laporannya, sehingga nanti sistematika proposal, sehingga nanti bisa dilihat susunannya apa saja. Mulai dari latar belakangnya apa, adik-adik memilih itu, kemudian solusinya untuk menyelesaikan dengan tema yang mana yang mau dipakai, alasannya apa, termasuk peran dari adik-adik. Peran dari masing-masing personal itu dalam proyek tersebut ataukah dalam menjalankan tema tersebut itu apa saja. Nah, itu bisa munculkan di bagian proposal tersebut. Nah, itu nanti, baru dipresentasikan pekan depan, kemudian akan saya beri masukan, setelah itu baru di-upload di SIM KKN. Nah, yang memegang SIM KKN hanya ketua, gitu ya, hanya ketua saja yang memegang akun untuk SIM KKN dan berhak untuk upload. Oleh karena itu, penting sekali di sini saya katakan tadi, dibentuk struktur kepengurusan. Sehingga saya harapkan masing-masing kelompok dari adik-adik memiliki satu file di Google Drive tersendiri yang bisa diakses oleh semua anggota kelompok. Ya, adik-adik saya harapkan komunikasinya bisa menggunakan satu Google Drive yang bisa diakses untuk semua kelompok dengan tujuannya apa? Dengan tujuan setiap kelompok misal melaporkan hasil kegiatannya di hari tersebut itu bisa langsung di-upload di Google Drive. Baik itu adik-adik punya dokumentasi berupa foto ataukah berupa data-data,
Data-data tersebut bisa langsung diupload di Google Drive setiap kelompok. Dan ketika mengupload kegiatan-kegiatan di SIM KKN, maka saya menyarankan ketua bisa dibantu oleh para pengurusnya, baik itu wakil, sekretaris, atau yang lain untuk upload. Karena apa? Karena nanti saya yakin kegiatan adik-adik sangat banyak selama 4 bulan. Dan itu kalau nanti hanya diserahkan kepada ketua, maka bisa jadi ketua hanya mengerjakan terkait dengan administrasi saja. Nggak akan bisa menyelesaikan kegiatan terkait dengan koordinasi yang lain. Oleh karena itu, silakan ketua dibantu oleh teman-teman yang ada untuk bisa melaksanakan kegiatan upload. Nah, yang diupload apa saja? Terutama yang diupload adalah, yang rutin harus diupload adalah logbook. Ya, yang harus diupload adalah logbook. Logbook-nya itu nanti adik-adik bisa buka di SIM KKN, keterangannya apa saja yang ada di sana, dokumen-dokumennya apa saja yang harus diupload di logbook tersebut. Nah, kemudian informasi-informasi saran yang bisa saya berikan, itu bisa saya berikan lewat WA Group atau lewat logbook tersebut. Nah, kalau lewat WA Group ini kan merupakan jalur yang tidak resmi, gitu ya. Tapi jalur resminya komunikasi kita untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan program kerja kalian berikutnya, itu ada di SIM KKN yang diupload di logbook. Tapi kan kita tidak semuanya setiap hari buka SIM KKN. Beda dengan WA Group ya. Kalau WA kan hampir setiap waktu kita buka WA. Nah, sehingga kita lebih efisien kalau komunikasinya menggunakan WA Group dan kita diskusi di WA Group ya. Oleh karena itu, saya sarankan ketua dibantu oleh tim-tim yang lain untuk bisa mengomunikasikan dan juga bisa mengerjakan terkait dengan dokumentasi yang ada di SIM KKN. Oke ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari sini. Setelah materi dari saya ini, mungkin adik-adik ada yang disampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 1 semester ya, atau 4 bulan ke depan. Atau ada hasil yang mau disampaikan terkait dengan proses identifikasinya, silakan disampaikan. Laporannya seperti apa? Mulai dari Gresik 3 dulu mungkin perwakilannya. Yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir dulu ya. Oke. Silakan kalau dari Gresik 3 bagaimana? Apakah sudah ada hasil komunikasi? Atau dari yang lain dulu silakan. Kalau ada pertanyaan ataukah ada yang kurang jelas terkait dengan kegiatan, silakan. Pak, saya ingin bertanya, boleh Pak? Pak Erlix. Pak Erlix. Pak Erlix, saya boleh bertanya, Pak?
Oke, terkait dengan KKN sudah ada gambaran cukup jelas ya untuk adik-adik terkait dengan prosesnya selama selama 4 bulan ke depan? Ataukah ada yang masih dibingungkan? Ya, silakan. Lydia, langsung bertanya. Iya, Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak? Halo, Pak Erlix. Mohon maaf, saya nggak bisa terdengar suaranya. Sebentar ya. Oke, silakan Lydia. Sudah bisa mendengar, Pak? Ya, sudah, silakan. Oh iya. Saya ingin tanya tadi, Pak. Saya kurang jelas mengenai KKN yang online tadi, gimana sistemnya. Maksudnya, apakah kan satu kelompok, kalau nggak salah ada 15 orang nih. Apakah itu nanti 15 orang itu di desa itu, atau misalnya dilaksanakan bahwa minggu pertama terjun ke lapangan, itu 5 orang misalnya ya, Pak, ya. Terus nanti minggu kedua 5 orang lagi, minggu ketiga 5 orang. Dan juga terkait mengenai sistem KKN ini, apakah itu, Pak, selama 4 bulan itu tiap minggu kita ke desa atau diselang-seling gitu, Pak? Minggu pertama kita ke desa, minggu kedua kita cukup di rumah, online, terus minggu ketiga ke desa gitu, atau gimana, Pak? Oke, good. Thank you, Lydia. Jadi gini, terkait dengan kegiatan ini online, maka kegiatan kalau kita katakan online ya, maka kegiatannya tidak semuanya nanti dari 15 adik-adik itu nanti akan langsung datang bersamaan ke desa tersebut. Ya, misalnya Lydia dari desa mana ya? Saya dari Desa Plemuatu, Kecamatan Menganti, Pak. Oke, dari Plemuatu ya. Oke, kita ambil contoh saja. Kalau misalnya teman-teman mau mengadakan kegiatan yang ada di daerah Plemuatu, maka program kerjanya saya sarankan ketika adik menyusun program kerja dan waktunya, saya sarankan tidak melulu hanya di 1 minggu atau ada di hari-hari yang lain. Untuk supaya fleksibel, maka program kerja yang disusun oleh adik-adik nanti disusunnya adalah pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4. Jadi dalam sebulan itu nanti hanya ditulis saja dalam pekan 1 kegiatannya apa, atau kegiatan apa dikerjakan di pekan keberapa saja, ya. Adik-adik berarti kan punya 4 bulan. Punya bulan pertama, bulan 2, bulan ketiga, bulan 4. Nanti masing-masing ada pekannya, ada berapa pekan. Sehingga misalnya ada kegiatan terkait dengan sosialisasi apa. Sosialisasi ini dilakukan di pekan keberapa, pekan keberapa, pekan keberapa. Hanya seperti itu saja. Sehingga nanti kegiatannya secara realnya semacam apa, itu lebih fleksibel di dalamnya. Kita nggak perlu nanti melulu, oh harus di hari ini, harus di hari. Saya pikir kalau seperti itu lebih fleksibel untuk merancang kegiatan. Karena apa? Kita nggak tahu luangnya kapan. Ya. Apalagi adik-adik sekarang kan masih harus kuliah juga, yang gitu ya. Harus kuliah juga, masih ada tugas dan lain sebagainya, dan ditambah adik-adik juga harus masuk KKN. Dan ini akan sangat memberatkan untuk adik-adik ketika memang harus melaksanakannya semuanya. Oleh karena itu, adik-adik harus bisa pintar-pintar ngatur waktunya. Dan caranya adalah membuat kegiatan tersebut desainnya adalah per pekan. Pekan ini, pekan ini, pekan ini, nah semacam itu. Sehingga tidak strict di waktu harinya yang muncul di proposal. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, ketika mau melaksanakan kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut coba kita lihat, kalau misalnya mau daring. Daring itu, ketika daring itu yang ada di desa, bisa dilaksanakan oleh berapa orang? Dari 15, gitu ya. Dari 15 bisa dengan, oke 5 orang. Maka 5 orang itu yang hadir, yang 10 orang yang lainnya, itu nanti mungkin bisa backup. Pertama, ada bagian nanti yang hadir pada hari H, yang lainnya, yang 10 orang, bisa backup dalam persiapan, menyiapkan materi sosialisasinya, atau menyiapkan untuk dokumentasinya, menyiapkan yang lain. Kan bisa semacam itu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa menyukseskan sebuah program. Tidak harus datang secara fisik. Nah, oke, saya nggak bisa hari ini. Saya nggak bisa hari ini. Oke, yang bisa hari ini siapa yang bisa? Maka itu yang hadir di hari tersebut, yang lainnya bisa mendukung secara online. Gitu ya. Nanti kemudian ketika ada kegiatan yang lain lagi, siapa yang harus hadir, maka itu bisa diatur secara bergantian. Ya, sehingga ketika menjalankan program,
ke semua 15 mahasiswa tersebut itu ikut dihitung hadir. Karena apa? Karena yang lainnya meskipun tidak hadir secara fisik, tapi bisa hadir memberikan supporting, dan itu masih tetap terhitung, ya, semacam itu. Sehingga nggak harus hadir secara fisik, itu diperbolehkan, ya, dan itu memang diperbolehkan untuk kegiatan KKN kita. Sehingga intinya adalah program jalan, kalian tetap sehat, gitu ya. Kemudian warga mendapatkan manfaat dari kegiatan kalian. Nah, itu yang diinginkan. Begitu, Lydia. Terus kemudian apalagi tadi ya? Satu lagi yang belum terjawab. Oh, yang itu, Pak. Apakah 4 bulan itu kita selama seminggu, minggu pertama ada kegiatan, minggu kedua ada kegiatan, minggu ketiga ada kegiatan. Ya. Bisa diselang-seling gitu, Pak. Ya. Maka kalau itu menurut saya tergantung dari program kerja kalian, ya. Program kerja kalian, apakah kalian mau mendesainkan di awal ini setiap minggu ada kegiatan, gitu ya? Ataukah kegiatan kalian hanya 2 minggu sekali, ataukah berapa seminggu 2 kali, ataukah 2 minggu berapa kali, itu tergantung dari program kerja kalian. Ketika kalian melaksanakan program, program ini mampu dilaksanakan selama beberapa kali dalam satu pekan. Oh, ini programnya hanya cukup sekali dalam satu pekan, maka itu tergantung dari cara kalian untuk mendesain. Yang pasti, ketika kalian selesai menjalankan program, itu ada implikasi yang ada di masyarakat itu secara nyata. Gitu ya. Apa yang bisa dimunculkan di masyarakat itu. Sehingga bukan hanya kalian hanya selesai melaksanakan program, tapi ada manfaat apa yang diterima oleh warga. Gitu ya. Ada manfaat apa? Contoh yang real. Contoh realnya kayak gini. Ketika kalian mau melaksanakan suatu kegiatan yang namanya bakti sosial. Sebagai contoh ya, contoh bakti sosial. Ketika kalian melakukan bakti sosial, kalian tidak menjalankan sendiri, tetapi kalian bekerja sama dengan berbagai macam semacam badan-badan yang bergerak di bidang amil, zakat, ataupun yang lainnya. Saya tidak mau sebutkan nama di sini. Ketika kalian bekerja sama dengan badan-badan tersebut, nah, kalian sudah punya nih kontaknya, caranya bagaimana. Dan itulah yang kalian sampaikan, kalian tularkan kepada warga, sehingga ke depan ketika warga membutuhkan bantuan, mereka bisa untuk menjalin ataukah menghubungi badan-badan tersebut tanpa melalui kalian kembali. Sehingga itu salah satu peninggalan yang kalian berikan kepada masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Itu adalah hal yang sederhana. Ataukah nanti ada yang lain, mungkin kalian punya ide-ide yang lebih bagus lagi, silakan. Sehingga harapannya selama 4 bulan ini, itu ada hal yang membekas di hati masyarakat dan itu berimplikasi secara nyata di masyarakat. Sehingga tidak hanya kalian menjalankan program, selesai, mari, sementing aku menjalankan program, selesai, wis. Nah, tidak semacam itu, tetapi kalian ada kesan yang diterima oleh masyarakat. Wah, gampang, nanti kalau misalnya ada kesan masyarakat, nanti kita buat aja mural di tembok, kita tulisi, ya itu kan kita memberikan kesan yang baik. Nah, ya kan, boleh semacam itu, tapi itu kan hanya terkait dengan estetika saja, terkait dengan kondisi lingkungan, supaya lingkungannya lebih baik lagi, boleh, tapi saya harapkan lebih dari itu, ya. Gitu. Jadi tergantung dari program kerja kalian, ya, apakah harus seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 2 minggu 2 kali, tapi yang pasti bahwasanya kalian ini bekerja untuk masyarakat. Bukan kalian menimba ilmu dari masyarakat. Bukan ya. Namanya aja kuliah kerja nyata. Berarti kalian bekerja untuk masyarakat. Bukan kalian belajar ke masyarakat, tidak. Tapi kalian memberikan apa yang telah kalian miliki untuk masyarakat. Gitu. Materi-materi yang telah kalian pelajari di perkuliahan, itu apa saja yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu yang kalian berikan. Misal, kalian mau memberikan, kalau ada teman-teman dari olahraga, kalian mau memberikan edukasi apa kepada masyarakat terkait dengan olahraga. Terkait dengan teman-teman yang dari seni, ada edukasi ataukah ada nilai seni apakah yang bisa kalian ajarkan kepada masyarakat. Gitu ya. Terkait dengan teman-teman nanti yang dari teknik, ataupun dari yang lain, atau kalau saya lihat ada yang dari gizi, gitu ya. Itu nanti
apa yang bisa kalian edukasikan kepada masyarakat terkait dengan materi yang telah kalian dapatkan. Nah, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan kalian magang, gitu ya. Kalau kalian magang, maka kalian ingin mendapatkan apa dari tempat magang itu. Karena kalian adalah kuliah kerja nyata, maka kalian bisa memberikan apa yang telah kalian dapatkan di kampus, diberikan kepada masyarakat. Nah, ketika sudah diberikan kepada masyarakat, kalian bisa kuliahnya di mana? Berarti kalian bisa mengambil hikmah apa yang telah kalian berikan kepada masyarakat tersebut. Oh ya, ternyata masyarakat membutuhkan ini, ternyata masyarakat membutuhkan ini. Dan itu bisa kalian sampaikan dalam bentuk laporan nanti. Dan laporan itulah yang diharapkan nanti bisa berimplikasi kepada perkuliahan-perkuliahan yang berikutnya. Sehingga laporan itu bisa memberikan masukan kepada kami, oh ternyata masyarakat membutuhkan ini. Dan akhirnya dari situ bisa di-breakdown menjadi kurikulum-kurikulum yang ada di kampus kalian. Dan itu akan menjadi sebuah siklus yang terus berputar, sehingga apa? Kehidupan masyarakat kita akan menjadi yang lebih baik lagi untuk ke depan. Begitu. Pak, saya boleh sekali lagi, Pak, nanya? Silakan. Iya. Terkait nanti, Pak, pelaksanaan ketika kita KKN gitu ya, Pak, ya. Kita mungkin memiliki beberapa program. Misalnya kalau kita bekerja sama dengan badan pemerintahan atau instansi yang terkait. Contoh seperti saya misalnya di desa A. Lalu saya ingin melaksanakan program kerja kayak pelatihan, entah penyuluhan mengenai budidaya ikan lele. Nah, saya mengundang dari Badan Perikanan Gresik misalnya ya, Pak, ya. Apakah ada syarat tertentu yang harus kita urus atau perizinan tertentu yang harus kita urus sama universitas? Kalau sama instansi lain mungkin perlu, Pak. Tapi kalau ke universitas kayak laporan atau gimana, atau cukup memberitahu Bapak saja, Pak saya ingin bekerja sama dengan ini. Terus juga apakah ya perlu ketentuan lain gitu, Pak, laporan untuk universitas. Dan juga ya silakan. Apakah kita boleh mengundang dosen gitu, Pak? Kalau misalnya saya nih, Pak, dari jurusan hukum, misal ya, Pak, saya ingin mengedukasi masyarakat mengenai hukum keluarga atau hukum anak dan perlindungan perempuan gitu. Saya mendatangkan dosen saya ke desa A. Nah, itu apakah diperbolehkan dan bagaimana mekanismenya gitu aja, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama yang saya jawab adalah terkait dengan kerjasama dengan berbagai dinas ataupun instansi setempat. Ya, kalau mau mendatangkan, maka saya sarankan seperti ini. Sebetulnya setiap dinas atau instansi pemerintahan itu punya program untuk pemberdayaan ke masyarakat. Itu mereka punya program untuk pemberdayaan masyarakat. Hanya saja masyarakatnya meminta ataukah tidak. Sehingga kesannya kalau kita datang ke beberapa instansi pemerintah, kiopo sih, pemerintahan kok cuma duduk gitu aja ya, kerjanya duduk-duduk, nggak ada kerjaan ataupun apa. Padahal katanya Departemen Pertanian atau Dinas Peternakan atau dinas, tapi kok kerjanya hanya duduk-duduk saja. Karena apa? Karena mereka menunggu informasi dari masyarakat. Memang ada yang menjemput bola ke masyarakat, ada yang menunggu, gitu ya. Nah, kalian salah satunya di sini adalah untuk berperan serta untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada instansi. Sehingga nanti ketika kalian itu meminta informasi dari salah satu dinas gitu ya, minta bantuan lah istilahnya, semacam edukasi ke masyarakat dari dinas, jadi contohnya dinas perikanan gitu ya, maka itu sangat diperkenankan dan saya sarankan melalui desa tersebut, ya, atas nama desa tersebut. Sehingga adik-adik coba tanya ke dinas perikanan dulu, Pak, kalau saya dari desa ini kepingin meminta bantuan penyuluhan terkait dengan pengembangan perikanan di desa kami, bagaimana Pak caranya? Gitu ya. Kalau sudah, caranya nanti buat surat ini, nanti diketahui oleh kepala desa. Nah, kalian bisa sampaikan kepada kepala desanya, terus kemudian kalian bisa bantu terkait dengan persuratan, syarat-syaratnya apa saja, baru kalian sampaikan kepada pihak dinas tersebut. Sehingga kalian bisa jadwalkan kegiatannya, kapan dinas itu bisa datang, dan kemudian kalian bisa atur skenario-nya untuk bisa melakukan kegiatan sosialisasi itu secara daring, gitu ya.
Nah, itu satu. Terus kemudian kalau ingin mendatangkan dosen, nah ini yang perlu menjadi catatan. Bahwasanya kalau mau mendatangkan dosen secara langsung datang, ini harus ada semacam surat tugas, gitu ya. Ada semacam surat tugas. Ketika dosen itu didatangkan, karena apa? Karena nanti ada hubungannya dengan laporan kinerja dari dosen tersebut. Karena dia sudah ditugaskan ke sana, maka dia harus ada laporan kinerja. Jika tidak, maka kalau dia datang sendiri ke lokasi tersebut atau diundang sendiri datang ke lokasi tersebut, maka sebetulnya dia datang bukan atas nama institusi, gitu ya, bukan atas nama institusi UNESA misalnya. Nah, kalau dia datang pada hari tersebut ada kegiatan yang lain yang seharusnya menjadi tupoksinya dia, tugas pokok dan fungsinya, sehingga kemudian kalian undang untuk datang ke sana, maka dia sudah melanggar dari tupoksinya. Dan ini memang agak ribet urusannya. Kalau terkait dengan surat menyuratnya, apakah ini diperkenankan? Maka biasanya selama KKN ini kita tidak pernah untuk mendatangkan dosen untuk menjadi narasumber. Melainkan narasumber yang diundang itu adalah dari rekan-rekan yang lain. Misal kalau dari Departemen Hukum, apakah nanti bisa diundang untuk bisa masuk ke sana? Ataukah dari teman-teman yang advokasi, bidang-bidang advokasi, itu bisa diundang untuk bisa memberikan penyuluhan. Nah, itu yang diharapkan untuk bisa memberikan support kepada masyarakat secara langsung. Kalau adik-adik mau mendatangkan dosennya, coba janjian dulu dengan dosennya, tapi nanti tidak atas nama institusi UNESA. Itu kalau saya menyarankan. Kalau atas nama institusi UNESA sendiri, pastinya nanti akan membawa nama UNESA dan harus ada keterangan administrasinya yang harus jelas. Dan ini harus lapor ke pihak universitas. Dari desa, lapor ke universitas, dan saya pikir jalurnya nggak akan mudah. Kalau jalur birokrasinya panjang, dan ini pernah dilakukan oleh KKN-KKN yang sebelumnya, gitu ya. Pernah dilakukan oleh KKN-KKN sebelumnya. Jalurnya panjang, apalagi kalian di sini kan berasal dari berbagai macam fakultas, gitu ya. Berasal dari berbagai macam fakultas. Kalian datang atas nama KKN dan atas nama universitas. Nah, ketika kalian datang atas nama universitas, maka kalian ini menjadi satu kesatuan universitas. Kalau mau menugaskan, maka seharusnya yang membuat surat tugas adalah universitas. Dan ini tidak mudah. Kalau di universitas, biasanya surat tugas itu dikirim mulai dari bawah. Dari prodi, pengajuan ke atas, kemudian mengajukan lagi ke universitas. Nah, kalau kalian mau mengajukan, ini susah. Jalurnya kemana ini? Gitu ya. Ini masih di jalur birokrasi kampus masih belum ketemu linknya. Sehingga saya menyarankan kalian bisa menggunakan jasa dari yang lain. Ataukah kalau menggunakan jasa dari dosen tersebut, maka coba, Pak mohon maaf, tapi kami tidak ada surat tugas untuk bisa melaksanakan ini. Apalagi kalau teman-teman dari hukum kan tahu betapa pentingnya adanya legalitas surat tugas tersebut. Nah, gitu ya. Semacam itu, Lydia. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, silakan yang lain. Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan. Ya, saya sebenarnya nanti ini juga konsultasi. Saya nama saya Muhammad Akmal dari mewakili Gresik 3 ya Pak. Jadi kita sebelumnya sudah nyusun struktural fungsionalis ya, ketua, wakil dan segala macamnya itu BPA-nya istilahnya. Terus kita sudah memiliki beberapa program kerja. Boleh saya bacakan dulu, Pak? Iya, silakan. Atau kalau misalnya mau di-share juga boleh, silakan. Oh, enggak boleh saya. Oh, gitu. Ini saya dari soalnya HP ya? via WA-nya notulen saja kok, Pak. Oke. Silakan. Di sini kita sudah berunding 15 orang pada hari Kamis kemarin. Terus hasil voting ini yang pertama ada hasil dari proker ini hasil dari ide ini ada beberapa proker. Yang satu adalah program praktek olahraga atau kesehatan, yang mana nanti kita ingin bukan senam ya seperti senam, tapi kita lebih kepada aktivitas fisik, tapi selain senam, tapi tetap konsepnya sama seperti itu kepada kaum umum. Dan kita sebenarnya ada dua sub. Yang pertama ke umum, bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, semuanya boleh ikut. Dan yang kedua adalah lebih kepada olahraga permainan.
Terus itu yang pertama. Yang kedua kita ada edukasi tentang ilmu gizi yang terkait bagaimana cara hidup yang sehat dengan memakan atau meminum makanan dan minuman yang seperti apa, seperti itu. Terus yang ketiga kita ada edukasi tentang olahraga. Edukasi ini lebih berbasis kepada ini ya, kepada kelas, seperti kelas, bukan ke praktek. Jadi teori. Kita nanti memberikan edukasi apa pentingnya olahraga, terutama sasaran kita yaitu orang-orang yang sudah bisa dikatakan tua karena memang rentan terhadap penyakit, jadi kita lebih fokus kepada situ. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, selain itu ada penyemprotan diinfektan, jadi mungkin kita nanti bisa kerjasama dengan Kartar atau lurah di situ, nanti kita bisa itu tadi penyemprotan. Terus yang keempat itu ada semacam begini Pak, karena kan memang pada daring ini kan sekolah sering ngasih tugas via Google Form atau segala macamnya itu. Nah, kita berinisiatif untuk membantu siswa-siswa mengerjakan PR. Jadi bukan untuk mengasih, lebih tepatnya bukan untuk mengasih pelajaran, tapi kita membantu mereka mengerjakan PR. Itu yang keempat. Terus yang kelima, ya yang pasti sosialisasi tentang COVID-19, apa bahayanya, apa yang harus dilakukan ketika ada COVID-19 dan segala macam yang tentang hal itu. Nah, kita ada 5 proker ini, Pak. Terus kita masih bingung untuk milih tematik. Nah, apakah menurut dari Bapak cocok nggak ini kalau kita lebih memilih pada tematik program independen, Pak? Begitu, Pak. Konsultasinya di situ, Sobat. Soalnya kita masih bingung ini cari tematik apa, terus prokernya juga kalau misalkan kewirausahaan, nanti kita takutnya melulu ke kewirausahaan itu aja. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, kalau saya pikir dari yang disampaikan oleh Akmal tadi, maka ini lebih cocoknya untuk proyek kemanusiaan, gitu ya. Untuk tema yang pertama yaitu terkait dengan proyek kemanusiaan. Karena apa? Karena kalau kita lihat bahwasannya kalau terkait dengan proyek independen, itu memang sebuah proyek yang ada muncul goalnya secara jelas. Baik itu berupa produk, kemudian ada hasil yang bisa terlihat secara fisik yang ada di masyarakat. Itu kalau proyek independen. Dan hasil itu bisa dimanfaatkan secara langsung di masyarakat. Itu kalau proyek independen ya. Tapi kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan tadi terkait dengan program, maka ini lebih cocoknya kepada proyek kemanusiaan. Ya, untuk tema pertama. Sehingga meskipun di dalamnya nanti ada berbagai macam kegiatan yang telah disampaikan tadi, ada dari bidang keolahragaan, ada di bidang gizi, ataupun di bidang terkait dengan informasi teknologi, di bidang pendidikan, itu masuk semua yang ada di sana. Ini targetnya kan ke arah kemanusiaan semua yang ada di sana. Maka ini saya sarankan lebih cocok untuk masuk ke proyek kemanusiaan. Tetapi jalurnya berbeda, apalagi ada sosialisasi terkait dengan COVID, ada juga membantu terkait dengan desinfektan yang ada di sana. Ini jelas adalah muncul proyek kemanusiaan. Kalau proyek independen berarti adik-adik harus memberikan sebuah ataukah memberikan sebuah proyek yang cukup berat sebetulnya, dan kalau saya pikir kalau proyek independen, kalau dibaca lebih detail ya terkait dengan proyek independen, itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester. At least ada 2-3 semester di proyek independen. Dan SKS-nya cukup gede, 18 SKS untuk proyek independen. Ya, sehingga kalau kita memasukkan ke proyek independen, maka pada saat awal ini kita memang harus benar-benar memetakan di saat awal ini, 1 semester ini, memetakan kebutuhan masyarakat itu apa, kemudian dilaksanakan dan diaplikasikan sampai muncul evaluasinya seperti apa. Nah, itu terkait dengan proyek independen. Tapi kalau yang disampaikan, ini cukup kita pakai yang namanya proyek kemanusiaan. Ambil satu tema proyek kemanusiaan, kemudian di dalamnya sudah di breakdown menjadi beberapa program kerja, kemudian tinggal pelaksanaan program kerja tersebut, durasinya berapa kali, apakah memang sering, ya seminggu sekali, ada beberapa program kerja yang dilaksanakan mungkin sebulan sekali, ataukah seperti apa. Nah, ini yang tergantung dari
kuantitas kalian dan tenaga kalian dalam bisa melaksanakan program kerja tersebut. Ya, begitu Akmal. Iya Pak, terima kasih. Saya ada tambahan lagi Pak. Ya. Jadi begini, kalau program tematiknya tentang program kemanusiaan, nah itu yang saya tanyakan, apakah kita harus memiliki program yang disarankan oleh UNESA atau kita boleh memiliki pakem program sendiri dan kita jalanin sendiri. Jadi kita misalkan di UNESA nyuruh misalkan kamu harus gini, tapi kita tidak memilih itu, yang penting temanya kemanusiaan, apakah itu boleh Pak? Boleh, karena apa? Tergantung dari kelompok kalian. Kalian memiliki sumber daya manusianya itu, kelompok kalian itu apa saja. Nah, itu yang dimanfaatkan. Jadi kalau yang ada di template yang kita berikan pada saat sosialisasi TOT KKN itu ada patologi sosial, ada ke human interest, itu kan hanya contoh terkait dengan proyek kemanusiaan saja. Itu hanya contohnya saja terkait dengan proyek kemanusiaan, tapi pelaksanaan di dalamnya tergantung dari kondisi lokasi kalian KKN di desa kalian, dan juga tergantung dari SDM yang kalian miliki. Kalau SDM-nya nggak ada yang bisa, ataukah tidak ada yang bisa memahami, misalnya SDM-nya ternyata di dalam kalian itu adalah orang-orang di bidang eksakta, nggak ada orang-orang yang di bidang ilmu sosial. Bagaimana kalian bisa memahami terkait dengan human interest gitu yang ada di dalam, atau ke woman interest? Nah, kita kan nggak tahu, gitu ya. Kita kan nggak bisa melaksanakan program itu. Maka tergantung dari kondisi yang ada di dalam kalian. Kalian memiliki kualitas ataupun teman-teman sumber daya manusianya itu bidangnya apa saja. Nah, yaitu yang dimanfaatkan. Sehingga seperti yang saya katakan di awal, itu bisa linier dengan keilmuan kalian. Kalian memiliki ilmu apa, kalian sudah mendapatkan ilmu itu di kampus, kalian manfaatkan ilmu itu, kemudian kalian terapkan di masyarakat. Nah, sehingga itu semuanya linier, proyeknya sama, proyek kemanusiaan, tapi di dalamnya kegiatannya adalah hasil dari penggodokan sumber daya manusia yang ada di dalam kelompok kalian. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Oke ya, oke. Semoga bisa membantu. Baik Pak. Oke, lanjut kelompok lain. Kelompok yang anggotanya paling sedikit sendiri, Tuban. Saya ingin dengar dulu informasinya gimana dari Tuban. Gimana perkembangannya Tuban? Cek, Tuban. Iya, putus-putus ya. Masih putus-putus. Iya, putus nyambung. Kayak lagunya BBB itu ya. Benar Pak, saya cari sinyal dulu. Iya. Jangan jauh-jauh cari sinyalnya. Oke, agak jelas ini. Sudah Pak. Oh, jelas. Sampai Iya. suara jangkrik di luar juga jelas ini ya. Clear. Lanjut, silakan. Ini tuh tadi habis diskusi dengan kelompok. Terus itu ada di masih ragu deh Pak. Soalnya itu tadi itu gini. Mas itu tuh di desa itu ada banyak tuna buta huruf gitu Pak ya. Kita tuh pengen
Pengen apa Nisa? Kita pengen membuat di suatu desa itu bisa membaca gitu Pak. Kan umumnya itu orang tua yang nggak bisa membaca itu. Jadi program kita itu tuh mengedukasi orang-orang tua itu biar bisa membaca. Iya, baik. Masih jelaskah Pak? Iya, jelas. Baik. Oh, Ada yang lanjutkan? Baik, silakan. terus yang proker lainnya itu masih didiskusikan gitu Pak. Soalnya masih mencari-cari gitu. Oke, yang bisa saya sarankan ya terkait dengan program untuk lansia tersebut, maka kalau saya sarankan bikin sebuah kelompok gitu ya. Mungkin kalau dari teman-teman tuban yang lain yang bisa mendengar atau kan nanti rekamannya ini bisa di-share gitu ya. Bikin sebuah kelompok khusus untuk lansia-lansia tersebut, beri nama kelompok tersebut dengan nama-nama yang unik dan menyenangkan. Kemudian kalian bisa bina para lansia tersebut dan kalian bisa, kalau misalnya mereka belum lulus sekolah, kalian bisa coba ikut paket A gitu ya. Kejar paket A, kelompok belajar paket A itu dulu. Sehingga ketika kalian sudah selesai program, itu nanti harapannya mereka bisa mengikuti ataukah berhasil masuk ke kejar paket A. Dan itu menjadi suatu nilai tersendiri buat kalian. Oke. Dan itu nanti bisa kalian gunakan untuk mempublikasikan bahwasanya kalian mampu mengentaskan tuna aksara yang ada di lokasi tersebut. Nah, buktinya apa? Kalian sudah membentuk kelompok ini. Proyek kemanusiaan juga itu kan muncul ya. Nah, terkait dengan proyek kemanusiaan tersebut, akhirnya kalian bisa mengentaskan buta aksara untuk para lansia-lansia tersebut. Kemudian kalian bisa menunjukkan bahwasanya bagaimana semangat mereka terkait dengan belajar dan lain sebagainya. Itu bisa kalian ungkapkan dengan baik dan itu kan nanti bisa kalian publikasikan. Ya. Itu sangat menarik terkait dengan lansia. Dan juga kalau misalnya bisa, ketika kalian mengerjakan proyek terkait dengan tuna aksara tersebut, maka buat menjadi hal yang menyenangkan, gitu ya. Buat menjadi hal yang menyenangkan. Misal para tuna aksara tadi yang berupa lansia itu kalian ingin ajarkan untuk bisa membaca. Ketika kalian ingin ajarkan untuk bisa membaca kan pastinya bertahap ya. Pertama mulai dari pengenalan huruf dan lain sebagainya. Kemudian implikasi ataukah untuk tindak lanjutnya, maka kalian bisa mengadakan semacam lomba memasak. Nah, contoh sederhana adalah lomba memasak. Kalau beberapa orang itu kan yang ibu-ibu atau bapak-bapak kan mereka pintar masak, kalian adakan lomba masak. Lomba masaknya itu kalian beri komposisinya berupa tulisan. Nah, komposisinya ambil sayuran ini, ambil sayuran ini, ambil sayuran ini, dan sayuran itu misalnya sayuran atau bumbunya itu tidak boleh kalian tunjukkan secara fisik, tapi ada di dalam suatu bungkus, di mana bungkusnya itu diberi tulisan. Nah, kemampuannya dia untuk mencari dari tulisan-tulisan tersebut, itulah yang menjadi unik. Ketika mereka mencari bawang merah, ternyata yang mereka ambil adalah apa? Mereka mencari, dan itu kan menjadi suatu hal yang menjadi rame nanti dan menjadi kelucuan tersendiri dan keramaian tersendiri di masyarakat. Dan itu menjadi sesuatu hal yang unik dan berkesan untuk masyarakat. Itu bisa kalian lakukan. Sehingga dari situ nanti bisa meningkatkan interest mereka agar mereka bisa semakin rajin untuk membaca. Semacam itu. Itu sangat unik. Ataukah kalian bikin games yang menyenangkan, tetapi gamesnya yang seusia dengan lansia ya. Jangan dibuat games untuk anak-anak yang nggak cocok. Nah, kalau misalnya games yang untuk lansia, maka apa saja seperti tadi ya, untuk lomba memasak, ataukah lomba untuk berkebun, ataukah untuk lomba-lomba yang lain yang bisa bisa diterapkan oleh para lansia-lansia tersebut yang ingin kalian targetkan supaya mereka bisa membaca lebih baik lagi, semacam itu.
Untuk yang lainnya nanti kita tunggu program kerjanya sambil kita diskusi di WA Group untuk teman-teman yang ada di Tuban 7. Saya harapkan teman-teman yang ada di Tuban 7 tetap semangat ya, meskipun kalian hanya ber-7 orang, itu, tapi kalian bisa mengerjakan kegiatan dengan baik selama 4 bulan nanti ke depan. Oke. Baik, lanjut. Silakan untuk Gresik yang lain, Gresik 11, 12. Nah, ini kayak anak kembar ya. 11, 12. Tapi lokasinya berjauhan ini, Gresik 11, 12 ini. Oke. Oke, sambil menunggu, kemudian berarti langkah berikutnya Senin kalian akan dilakukan proses pemberangkatan KKN oleh Pak Rektor seperti yang disampaikan tadi ya. Proses pemberangkatan oleh Pak Rektor, kalian bisa mengikuti proses pemberangkatan itu melalui Zoom ataukah kalian juga melalui YouTube KKN, channel KKN. Maka silakan kalian subscribe YouTube-nya dan juga kalian follow Instagram-nya. Terus kemudian setelah dari situ nanti wejangan yang disampaikan oleh Pak Rektor apa saja. Dan yang perlu jadi perhatian adalah satu sekarang, bahwasanya adik-adik ketika nanti melaksanakan kegiatan KKN, mohon untuk tidak sembarangan untuk update foto, baik itu di media sosial, baik WA, Instagram, maupun Twitter, ataupun Facebook. Tidak sembarangan update foto yang melanggar protokol kesehatan. Misalnya foto bareng tanpa menggunakan masker dan di situ masih menggunakan embel-embel pakai topinya KKN, pakai jaket alma maternya UNESA, gitu ya. Kemudian foto di belakangnya ada backgroundnya KKN. Nah, untuk tidak dilakukan seperti itu sehingga kalau mau foto bareng, gitu ya, dengan teman-teman ataukah mohon untuk tidak menggunakan atribut-atribut KKN ataukah yang berbau dengan UNESA. Silakan kalian bisa foto bersama ataukah berkreasi bareng, tapi tidak menggunakan foto-foto tersebut, ataukah kalau menggunakan foto tersebut tidak didokumentasikan atau dipublikasikan secara online di media massa. Karena kalian bekerja, kalian ke masyarakat, membawa nama institusi, dan sekarang kondisinya masih pandemi, harapannya apa? Kalian tetap menerapkan protokol kesehatan di masyarakat. Semacam karena kemarin, tahun lalu, itu ada juga yang habis suatu kegiatan, foto bersama, masih pakai jaketnya UNESA, foto bareng, tidak menggunakan masker, diupload di Instagram, dan langsung dicek Instagram tersebut ketahuan oleh Pak Rektor, dan Pak Rektor langsung menegur tim KKN langsung menegur ke DPL. DPL otomatis langsung ke adik-adiknya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Pak Rektor langsung marah-marah ke kita semua. Gitu ya, karena ternyata KKN tidak melaksanakan protokol kesehatan, padahal hanya kesalahan dari satu kelompok saja. Saya harapkan adik-adik bisa menjaga nama baik institusi, karena adik-adik nanti ada di masyarakat. Baik, silakan Kofifa. Ya Pak, saya ingin bertanya tadi, saya kan baca-baca teknis yang PPT jenengan kirim. Terus dalam pelaksanaan program itu, setiap kelompok itu harus mengirim atau mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Sedangkan kegiatan kita tadi kan bukan setiap hari ya Pak. Itu bagaimana Pak? Ya gini, jadi yang dimaksud setiap hari itu gini. Adik-adik kan mungkin aja ada yang dilakukan. Misalnya adalah melaksanakan suatu kegiatan, kan nggak mungkin kegiatan itu tiba-tiba langsung terlaksana. Pasti ada persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan. Persiapannya itu apa saja? Nah, itu dihitung menjadi aktivitas KKN kalian, gitu ya. Itu dihitung menjadi satu aktivitas KKN. Misalnya di hari itu kalian melakukan koordinasi. Nah, itu dihitung menjadi aktivitas dan itu nanti akan di-upload di logbooknya. Sehingga bukan hanya kegiatan yang langsung terkait dengan aktivitas besarnya saja, tetapi kegiatan kecil kalian berkoordinasi. Nanti ada teman yang pergi ke suatu daerah untuk mengkoordinasikan dengan kepala desa. Kemudian ada juga nanti yang saling berkoordinasi dengan tim-tim yang lain. Nah, itu dihitung sebagai aktivitas KKN. Sehingga aktivitas KKN itu yang dimaksud
bukan hanya terkait dengan kalian melaksanakan program kerjanya yang terjadi di hari H, tetapi yang sebelum-sebelumnya itu ataukah setelahnya mau mengadakan evaluasi dan lain sebagainya, itu juga dihitung. Yang namanya logbook. Jadi gini loh, istilahnya kalau namanya logbook, kalian umek titik, gerak titik, dicatat. Gerak titik, dicatat. Gerak titik lagi, dicatat, didokumentasikan. Nah itu yang diminta di logbook KKN. Sehingga selama ini kalian nanti akan memiliki 120 catatan per harinya untuk kegiatan KKN. Gitu. Dokumentasinya apa? Ya sederhana saja. Kalau misalnya dokumentasi, ada kalau bukti koordinasi lewat WA group, ya itu yang kalian screenshot, kalian upload. Itu kalau misalnya ada bukti dokumentasi kalian pergi kemana gitu ya, ya kalian tunjukkan kalian pergi ke suatu daerah mana, kalian menggunakan background foto daerah tersebut untuk diupload di SIM KKN. Begitu aja, simpel saja. Begitu Kak Vika. Oke Pak, terus Pak. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, maka tugas ketua sangat berat, oleh karena itu dibantu oleh anggota tim yang lain. Itu dibantu oleh anggota tim. Setiap dokumentasi yang ada di hari tersebut bisa diupload di Google Drive untuk mempermudah teman-teman yang lain ketika melakukan upload di SIM KKN. Begitu. Baik, silakan yang lain. Bagaimana kondisi di Gresik 11 dan Gresik 12? Baik Pak, permisi saya ingin menjelaskan mengenai dari kelompok 11. Silakan. Untuk dari kelompok 11, tadi kita sudah sempat diskusi mengenai program kerja serta opsi-opsi desa yang akan kita kunjungi. Untuk opsi desanya, satu desa Anggolokan itu karena ada salah satu teman kita yang berdomisili di desa tersebut. Untuk potensi-potensi yang ada di desa tersebut, di sana mayoritas warganya itu melakukan penjualan online gitu Pak. Jadi ada all shop gitu, terus petani dan tambak juga. Di sana juga ada SD, SMP, pondok, TPG. Namun permasalahan yang ada biasanya ada banjir di bagian selatan kalau cukup deras. Jadi dari program kerja kami hampir sama dengan kelompok kita tadi. Mungkin kita masuk ke proyek kemanusiaan karena ada kegiatan mengajar, penyemprotan disinfektan, pembuatan strap mask, sosialisasi COVID, membantu kegiatan posyandu, dan mengikuti kegiatan rutinan yang mungkin diadakan di desa tersebut, serta kita ada ide mengenai pelatihan hidroponik dan budidaya lele, dan juga pembuatan biopori untuk menangani permasalahan banjir, dan pelatihan penjualan online, Pak. Jadi kegiatan kita mungkin seputar proyek kemanusiaan. Oke, baik. Dari Gresik 11 cukup bagus, menggali potensi informasi juga dari lokasi desa Golokan, sehingga nanti bisa tercermin masalahnya apa, dan juga bisa diatasi dengan berbagai program yang telah disampaikan. Kalau dari beberapa program yang telah disampaikan tadi, itu memang sudah cukup baik gitu ya, tetapi saya sarankan ada kerjasama dengan pihak instansi tertentu untuk bisa melaksanakan program. Misalnya ketika mau melaksanakan program terkait dengan hidroponik, maka bisa juga terkait dengan dinas pertanian yang ada di lokasi tersebut di daerah Gresik. Apakah dinas pertanian berperan untuk memberikan terkait dengan sosialisasi. Terus juga terkait dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di masyarakat, itu coba hubungkan selalu dengan dinas-dinas. Ya. Untuk kelompok-kelompok yang lain juga, coba nanti selalu hubungan dengan berbagai macam dinas. Ya. Ketika nanti adik-adik sudah berhubungan dengan berbagai macam dinas, maka coba gali informasi dari dinas tersebut. Pak, biasanya dari dinas ini, apa sih yang bisa diberikan untuk masyarakat secara cuma-cuma? Karena apa? Sebagai contoh, kalau dinas pertanian, mereka punya berbagai macam bibit tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk ditanam. Sehingga kalian bisa manfaatkan itu untuk pembibitan di lokasi-lokasi yang ada di daerah tertentu. Terus kemudian terkait dengan dinas perikanan, mereka punya bibit-bibit apa? Apakah mereka punya bibit ikan, bibit udang, ataukah yang lain untuk bisa dimanfaatkan oleh warga. Nah, bagaimana caranya? Terus kemudian bagaimana juga untuk
cara perawatannya, monitoringnya. Nah itu kalian bisa bisa manfaatkan. Terus kemudian tadi ada yang punya juga terkait dengan perdagangan atau penjualan. Kalian coba ke dinas perdagangan untuk mengurus perizinannya bagaimana, pembuatan siupnya seperti apa, terus kemudian pemasarannya ketika online seperti apa, apakah dinas juga bisa membantu memberikan penyuluhan terkait dengan penjualan. Itu yang menjadi poin penting dan itu jalur-jalur seperti itu yang masyarakat belum tahu. Bahwasanya di dinas-dinas itu mereka sebetulnya sudah punya program-program untuk memberdayakan masyarakat. Tapi kita di masyarakat masih belum tahu. Nah, kalian jemput bola ke dinas, cari informasi sebanyak-banyak mungkin, serap informasi itu, berikan ke warga. Sehingga warga nanti akan tertular dan itu akan menjadi sinkronitas dan menjadi sebuah siklus. Dan kalau misalnya ada yang butuh lagi, nanti warga yang sudah menjadi proyek atau contoh tadi, oh itu loh hubungi Pak ini yang ada di dinas apa untuk minta bantuan apa. Seperti itu. Jadi kalian berupaya untuk sebagai jembatan yang ada di sana. Bagus sekali itu. Untuk bisa mengungkapkan itu jalur-jalur birokrasi yang masih banyak belum diketahui. Apalagi kalau terkait dengan perdagangan, tadi kalian bisa membuatkan siup atau kamu membuatkan akta penjualannya seperti apa. Nah, ya, itu bagus itu. Kalau mau dibuatkan marketplace-nya juga boleh, desainnya seperti apa, boleh juga itu. Oke. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang lainnya, mohon untuk segera ditentukan desanya dan segera dihubungi kepala desanya, agar tidak rebutan dengan kelompok yang lain. Antisipasi agar tidak rebutan dengan kelompok yang lain. Kalau ada kesamaan dengan kelompok yang lain, maka harus ada salah satu yang mengalah, agar satu desa dimiliki oleh satu kelompok KKN saja, tidak bersamaan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kebermanfaatannya itu bisa dirasakan merata oleh desa-desa yang lain juga. Semacam itu ya. Maka segera ditentukan desanya yang mana, dan Senin ketika sudah selesai pembukaan, langsung hubungi kepala desa, langsung komunikasi dengan pihak desa. Setelah itu, saya tolong diberi pihak nomor desanya sebagai baik kepala desanya atau siapa, nanti saya akan menembusi secara langsung ke desa tersebut, gitu ya. Ataupun biasanya desa itu nanti akan minta surat perizinan. Kalau desa minta surat perizinannya dari Bakes Bangpol, coba ditanyakan perizinan tersebut nanti mintanya sampai kemana. Ada yang cukup sampai provinsi saja, ataukah cukup sampai ke kabupaten kota, maka itu sampaikan, nanti akan saya coba sampaikan ke pihak UNESA untuk dimintakan atau dibuatkan surat perizinan. Begitu. Oke, baik. Lanjut. Satu lagi, Gresik 12, bagaimana? Iya, Pak. Permisi. Ya, saya perwakilan dari kelompok Gresik 12 ingin menyampaikan untuk proker-proker yang sudah kami rancang di grup WA. Untuk sementara ini kami itu sudah berencana untuk melakukan KKN di Desa Banyu Urip. Nah, di sana itu terdapat potensi ekowisata mangrove. Nah, di desa itu masyarakatnya itu sudah memanfaatkan mangrove-nya mulai dari dibuat makanan atau minuman. Seperti itu, Pak. Namun kekurangannya dari desanya itu masih kurang dalam hal marketing. Jadi kita berencana untuk membantu masyarakatnya itu untuk meningkatkan cara marketing di desanya itu, Pak. Seperti itu. Oke, maka kalau kalian, ini daerah Ujung Pangkah ya berarti ya? Iya, Pak. Maka coba kalian cari informasi yang banyak terkait dengan ekowisata mangrove yang ada di Indonesia. Kemudian coba dicek kembali kekurangan di wilayah Banyu Urip tersebut apa, maka kalian beri masukan-masukan tersebut untuk bisa mengembangkan wilayah wisata tersebut. Oleh karena itu, coba yang pastinya ya, kalau itu coba hubungi dengan dinas pariwisata, dengan dinas-dinas yang terkait, apakah dengan yang mengelola ekowisata tersebut itu dinas apa saja yang bekerja di dinas tersebut, apakah nanti dengan dinas pertanian,
ataukah dinas pertamanan, saya juga nggak tahu kalau di Gresik itu seperti apa. Nah, itu coba dikaitkan, maka nanti mereka itu sebetulnya punya semacam blueprint gitu ya, ataukah semacam proyek ke depan untuk mengembangkan ekowisata. Dan itu nanti semacam apa? Apakah itu bisa direalisasikan ataukah bisa dimanfaatkan dengan memberdayakan warga. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari potensinya yang ada, maka kalian juga nanti bisa menghubungi beberapa LSM untuk bisa mengembangkan terkait dengan wilayah-wilayah tersebut. Untuk terkait dengan wilayah-wilayah yang ada di mangrove, nanti kalau terkait dengan kontak LSM-LSM apa saja yang bisa dihubungi, nanti bisa kontak saya, nanti akan saya bantu untuk komunikasi dengan beberapa LSM terkait dengan wilayah pengembangan ekowisata mangrove, gitu ya. Karena kalau wilayah Surabaya kemarin, saya termasuk salah satu orang yang membantu untuk desain pemerintah kota untuk membentuk kebun raya mangrove. Jadi Surabaya nanti akan memiliki kebun raya mangrove, dan salah satunya di sana adalah peran dari kami yang ada di UNESA, gitu. Itu nanti kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam pihak, blueprint-nya seperti apa, nanti yang perlu dilakukan apa saja itu ada, dan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah yang ada di daerah ujung pangkah itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke, good. Baik, itu gambaran terkait dengan Penat. Ada yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya, adik-adik semuanya? Pak, izin mau menambahkan dari kelompok 12 tadi, Oke, Pak. silakan. Kebetulan kalau di Desa Banyurip itu masalahnya itu bukan di mangrove-nya saja, tapi di Desa Banyurip itu di sana itu mayoritas banyak yang bekerja sebagai pengupas kerang gitu loh, Pak, yang misahin cangkang kerang sama isinya. Oh, I see. Itu terkadang cangkang kerangnya itu ditaruh di depan rumah sampai menggunung gitu, Pak, sampai baunya itu kemana-mana. Lah, kira-kira kalau kita kelompok 12 itu ambil yang mangrove sama masalah kulit kerang yang sampai menyebabkan polusi udara itu bagaimana, Pak? Boleh. Berarti kalian memanfaatkan kulit kerang itu untuk apa? Kan gitu ya. Kalian memanfaatkan kulit kerang itu untuk apa? Kulit kerang itu kan sebagai sumber kalsium. Maka itu nanti bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Kalian gali potensinya. Nah, dari ketika kalian sudah menggali potensi kulit kerang itu untuk apa saja, kalian bisa manfaatkan itu. Yang pasti kulit kerang itu dia mengandung kalsium dan itu nanti bisa dimanfaatkan kemana. Sehingga tidak hanya dia menumpuk, dan kalian bisa ajarkan kepada warga masyarakat yang ada di sana untuk bisa mengembangkan lagi ketika dagingnya sudah diambil, maka kulitnya bisa diolah kemana. Nah, jalur sistemnya itulah yang harus kalian buatkan untuk masyarakat sebagai awalan agar mereka tetap bisa menjaga kondisi lingkungan dan mengurangi polusi bau yang ada di wilayah mereka. Dan itu biasanya baunya cukup bisa tersengat itu sampai beberapa ratus meter sebelum lokasi itu ya. Khas itu aromanya itu. Oke. Boleh. Sangat baik sekali itu. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi? Oke, baik. Kalau sudah, saya ingatkan sekali lagi untuk semuanya yang belum mengisi daftar hadir untuk bisa mengisi daftar hadir. Diingatkan lagi untuk teman-temannya. Kemudian Senin adik-adik sudah pemberangkatan, sehingga mulai dari sekarang sudah disiapkan dulu penentuan desanya mana. Kemudian kalau misalnya sudah ditentukan malam ini ataukah besok penentuan desanya, coba langsung bisa hubungi ke kepala desanya. Nah, nanti terkait dengan atribut kalian, terkait dengan topi, terus kemudian ada umbul-umbul KKN, itu nanti bisa kami kabarkan lebih lanjut ke depannya seperti apa. Karena masih diatur skenario-nya untuk pengiriman. Ya. Nanti paling pihak ketua kelompoknya nanti akan diminta data, alamat untuk dikirimkan, seperti kalau yang sebelum-sebelumnya itu seperti itu. Yang diminta alamat untuk dikirimi topi dan umbul-umbul untuk pelaksanaan KKN. Nah, yang pasti Senin kalian sudah dimulai KKN, segera hubungi kepala desanya, terus kemudian kepala desanya
tolong diminta nomor HP, serahkan ke saya agar saya bisa follow up lebih lanjut. Dan kemudian untuk kegiatan KKN ini nanti kami akan mengadakan supervisi dari para DPL ini, nanti akan ada supervisi, cuma waktunya kapan nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Semoga saja ketika kami supervisi, adik-adik bisa kumpul bersama di lokasi tempat untuk KKN tersebut. Begitu ya. Nanti kita jadwalkan kapan kita bisa supervisi. Baik, seperti itu, adik-adik. Saya rasa cukup. Untuk informasi lebih lanjutnya lagi, kita bisa komunikasi lewat WA grup yang ada. Terima kasih. Sampai ketemu di penlat yang kedua, dengan harapan di penlat kedua adik-adik sudah bisa memaparkan proposalnya masing-masing dan juga siap untuk melaksanakan KKN selama 4 bulan mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih adik-adik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Elix.